Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat untuk melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring ya. Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah, terhindar dari segala wabah penyakit. Nah, jangan lupa untuk adik-adik semua yang di rumah untuk melakukan presensi di e-learning ya. Dan untuk teman-teman ya yang belum join Kimit, dikasih tahu supaya cepat join karena kita akan segera melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Untuk materinya yaitu kemajuan peradaban pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, apa aja sih kemajuan peradaban yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Nah, kita akan belajar mengenai yang pertama, kemajuan Daulah Ayyubiyah di bidang pendidikan. Yang kedua, kita akan belajar perkembangan Daulah Ayyubiyah di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan belajar kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah pada bidang militer dan pertahanan. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, sedikit kita murojaah pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Siapa yang masih ingat siapa pemimpin atau siapa pendiri dari Daulah Ayyubiyah? Ada yang masih ingat? Ayo Mbak Nadi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ya, benar sekali. Pendiri dari Daulah Ayyubiyah yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini merupakan dulunya sebagai panglima perang dari dinasti Fatimiyah ya. Nah, dulu setelah menjadi panglima perang, beliau diangkat sebagai Perdana Menteri. Nah, setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah, maka Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini mendirikan Daulah Ayyubiyah. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kemajuan Daulah Ayyubiyah pada bidang pendidikan. Nah, kemajuan Daulah Ayyubiyah pada bidang pendidikan ini ditandai dengan adanya pembangunan lembaga madrasah-madrasah. Nah, lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun ini bukan hanya untuk pendidikan formal saja, melainkan juga untuk sarana dalam penyebaran agama Islam. Nah, pembangunan madrasah ini terjadi di beberapa kota. Yang pertama ada Aleppo, yang kedua ada Yerusalem, yang ketiga ada Kairo, dan yang keempat ada Iskandariyah. Nah, walaupun Daulah Ayyubiyah ini berteologi Sunni dan bermazhab Syafi'i, tapi mereka tidak menutup mata untuk belajar mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, selain itu, kesejahteraan guru pada masa Daulah Ayyubiyah ini sangat dijamin. Mengapa? Karena selain guru-guru yang mengajar pada pendidikan yang didirikan oleh Daulah Ayyubiyah, mereka selain digaji juga diberikan tempat tinggal. Nah, mereka tinggal bersama murid-muridnya yang sekarang kita kenal dengan sebutan asrama. Nah, kebijakan ini bertujuan agar siswa ini mendapatkan kesempatan belajar yang cukup leluasa dan guru-guru pun dapat memantau perkembangan siswa dengan baik. Nah, selain itu, mereka tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan saja, melainkan juga mempelajari keterampilan-keterampilan lainnya. Yang kedua yaitu kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini sangat menonjol ketika setelah Daulah Ayyubiyah ini setelah mengalami beberapa peperangan, terutama peperangan yang sangat terkenal yaitu Perang Salib. Nah, Perang Salib di sini mengakibatkan hubungan antara Daulah Ayyubiyah dengan Eropa menjadi semakin erat dan juga ditandai dengan adanya penguasaan Yerusalem oleh pasukan Islam, sehingga kan Yerusalem ini sebagai tempat berziarahnya orang-orang Kristen, sehingga banyak orang-orang Kristen yang berbondong-bondong ke Yerusalem.
Nah, kemudian kemajuan peradaban di bidang ekonomi ini juga dipengaruhi dengan semakin meningkatnya produksi pada bidang pertanian dan perdagangan. Nah, barang-barang yang diproduksi di bidang pertanian ini seperti wijen, kharup, aprikot, dan millet. Nah, aprikot ini merupakan sejenis buah yang hampir mirip dengan buah persik, sedangkan millet ini buah yang sejenis dengan buah jerawut. Nah, pendistribusian buah-buah ini semakin meluas setelah terjadinya perang salib ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian selain tanaman-tanaman, terdapat juga beberapa kerajinan yang terbuat dari kaca, tembikar, dan emas. Nah, dekorasi dan seni juga terlihat sangat menawan sehingga menarik perhatian dari para peziarah untuk membeli hasil-hasil karya dari Daulah Ayyubiyah tersebut. Nah, pada saat itu juga Daulah Ayyubiyah juga sudah mengenal mata uang. Nah, mata uangnya itu terbuat dari campuran emas. Nah, selain itu, pada masa Daulah Ayyubiyah ini juga sudah mengenal sistem kredit. Selain itu, hal-hal yang menyebabkan kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah pada bidang ekonomi dipengaruhi oleh jalur perdagangan. Nah, jalur dagang yang berada di Laut Merah saat itu hanya bisa ditempuh oleh Daulah Ayyubiyah, sedangkan jalur tersebut melewati pelabuhan Mesir dan Yaman. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah pada bidang militer dan sistem pertahanan. Nah, pada bidang militer dan sistem pertahanan ini dikenal sebagai kekuatan militer paling kuat pada masa itu, karena pasukan militernya tidak hanya terdiri dari pasukan Mesir saja, melainkan diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Nah, militer Mesir ini mereka juga telah mampu menciptakan alat-alat perang sendiri. Mereka juga punya pasukan berkuda, pedang, dan panah. Nah, yang membuat pasukan militer Mesir ini sangat disegani. Nah, salah satu kekuatan militer pada masa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi yaitu digunakannya burung elang sebagai mata-mata musuh dalam peperangan. Nah, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini juga membangun sebuah benteng yang kita kenal dengan sebutan Benteng Qol al-Jabal atau Benteng Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, benteng ini terletak di sekitar Bukit Muqattam dan berdekatan dengan Medan Sayyidah Aisyah. Nah, selain itu, di dalam benteng ini juga terdapat bangunan masjid. Nah, masjid ini diberi nama Masjid Ali Pasha. Nah, bangunan masjid itu terbuat dari marmer dan granit. Nah, di benteng Qol al-Jabal sendiri juga terdapat beberapa pintu. Yang pertama yaitu pintu Fat. Yang kedua ada pintu Nasr. Dan yang ketiga ada pintu Kholq. Dan yang keempat ada pintu Luk. Nah, selain itu di kawasan benteng juga terdapat beberapa museum yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ada Museum Polis. Nah, yang kedua ada Museum Qasrul Jauhara atau museum yang menyimpan permata. Museum ini juga menyimpan beberapa perhiasan-perhiasan dari Raja Mesir. Kemudian yang ketiga ada Mataf Alfan al-Insani. Nah, museum ini berfungsi untuk menyimpan beberapa benda kesenian ya, benda kesenian sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, museum ini juga menyimpan beberapa surat yang dahulunya dikirim Rasulullah SAW untuk penguasa Mesir pada saat itu, yang bernama Muqawqis untuk memeluk agama Islam. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu minta kalian untuk mencari beberapa peninggalan peradaban pada masa Daulah Ayyubiyah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ini ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, berhubung waktunya sudah habis, siapa yang berani untuk menyampaikan? Saya mencoba, Bu. Oke, baik, silahkan. Peninggalan yang masih ada sampai sekarang salah satunya adalah Benteng Qol al-Jabal, Bu.
Ya, benar sekali. Jadi beberapa peninggalan yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini, yaitu salah satunya ada Benteng Qol Al-Jabal atau Benteng Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengajak adik-adik semua untuk berwisata religi walaupun secara online, tapi diharapkan semuanya bisa meresapi, menghayati, dan memahami ya. Berikut videonya, silakan untuk disaksikan dengan seksama. Benteng ini dilindungi tembok menjulang tinggi 10 meter dengan ketebalan 3 meter serta menara yang dibangun setiap 100 meter sebagai pemantau serangan musuh. Untuk mengatasi keterbatasan air di wilayah Kairo yang berpasir, Salahuddin membangun jembatan air ratusan meter untuk mengangkut air dari Sungai Nil. Bergerak semakin ke dalam benteng, saya menemukan sebuah masjid indah bergaya Turki. Masjid yang dibangun oleh Muhammad Ali ketika ia memerintah Mesir pada abad ke-19. Berdekatan dengan Masjid Muhammad Ali, saya memasuki sebuah gerbang besar yang akan membawa saya ke bagian benteng yang lebih tinggi. Di sini saya menemukan sebuah bangunan yang dulunya digunakan sebagai penjara. Dan akhirnya saya sampai di halaman tertinggi benteng. Karena benteng didirikan di dataran tinggi, pemandangannya sungguh luar biasa. Hampir seluruh Kairo dan aktivitas warga juga dapat disaksikan dari halaman benteng Salahuddin. Benteng Salahuddin memang didirikan di atas Jabal Mukatam atau Bukit Mukatam. Didirikan di dataran tinggi agar Salahuddin bisa memantau seluruh kawasan Kairo. Dan benteng ini menjadi salah satu bukti kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pahlawan terbaik yang dimiliki oleh Islam. Selain di Mesir, peninggalan penting Salahuddin Al-Ayyubi juga bisa kita jumpai di Yordania. Rekan saya Rika Kusumawati akan mengajak kita menelusuri kemegahannya. Disinilah terdapat benteng yang menjadi salah satu ujung tombak pertahanan pasukan Salahuddin di negeri Syam. Kastil Ajlon, dikenal juga dengan nama Qal'at Arobat, adalah salah satu peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi yang masih kokoh berdiri di puncak Jabal Auf Ajlon, Yordania. Nah, itu tadi video dari bangunan secara fisik benteng Qol Al-Jabal ya anak-anak semua. Nah, tadi kan sudah kita pelajari benteng-benteng yang dibangun oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salah satunya ada benteng Qol Al-Jabal yang terletak di Bukit Muqattam. Nah, pada video ini juga memperlihatkan bahwa lokasi benteng ini terdapat di sebuah perbukitan. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu beberapa kemajuan pada masa Daulah Ayyubiyah ini pada bidang pendidikan, ekonomi, militer, dan sistem pertahanan. Nah, pada bidang pendidikan tadi kan sudah Ibu jelaskan, walaupun Daulah Ayyubiyah ini bermazhab Syafi'i, tapi mereka tidak menutup mata untuk mempelajari mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nah, kemudian kemajuan di bidang ekonomi ini salah satunya ditandai dengan adanya mata uang yang terbuat dari campuran emas dan sudah mengenal sistem kredit. Dan yang ketiga yaitu kemajuan Daulah Ayyubiyah pada bidang militer ditandai dengan pasukan-pasukan militernya yang tidak hanya berasal dari Mesir dan mampu membuat senjata perang tersendiri. Dan yang paling menonjol seperti yang video kita saksikan tadi, salah satunya yaitu kemajuan Daulah Ayyubiyah pada bidang militer ini yaitu membangun benteng Qol Al-Jabal atau benteng Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan di LKS halaman 89 ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, cukup ya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.